Baik, selamat datang di video tutorial tentang IT for Business. Nah, kita pada video kali ini masuk ke section 3, yaitu tentang Plan and Gathering Requirement from IT Project or Business. Jadi, bagaimana sih merencanakan dan mendapatkan requirement atau kebutuhan dari project IT atau project bisnis. Nah, ini adalah section goal dari video kali ini, yaitu student will understand how to plan and gathering requirement from IT project or business. Jadi, mahasiswa akan memahami bagaimana sih untuk melakukan perencanaan dan mendapatkan kebutuhan dari IT project atau bisnis. Nah, kita masuk ke modul 6 tentang requirement gathering teknik, yaitu teknik dalam mendapatkan requirement dari user gitu ya, requirement dari sistem maksudnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada teknik yang namanya fact finding teknik, yaitu teknik dalam mencari fakta di dalam sistem gitu ya. Teknik mencari fakta di dalam membangun sistem gitu ya. Nah, secara definisi fact finding itu adalah proses formal ya. Proses formal menggunakan teknik seperti interview ya. Interview itu ngobrol dengan user ya. Dan kuesioner ya. Kuesioner itu menyebarkan selembaran gitu ya. Untuk mendapatkan ya, mengkolek atau mendapatkan fakta ya tentang sistem, tentang requirement ya, tentang kebutuhannya dan preference ya. Nah, fact finding ini memungkinkan developer atau pengembang untuk mempelajari ya tentang terminologi, masalah, peluang ya, constraint ya, requirement dan prioritas dari organisasi ya. Lalu selain itu juga bisa tahu user dari sistemnya. Itu adalah fact finding teknik. Nah, dalam fact finding teknik itu ada apa saja sih caranya gitu ya, metodenya ada apa aja. Nah, yang pertama itu ada yang namanya examining dokumen. Ini memeriksa dokumen yang ada di perusahaan, bisa berupa email ya. Kalau misalkan sistem yang akan dibangun itu contohnya adalah e-learning kayak Bisnis Maya, itu bisa berupa absensi gitu ya. Kalau misalkan tentang finance itu bisa berupa pajak ya, struktur pajak dan dokumen-dokumen yang lain ya, termasuk visi misi ya, minutes meeting dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah interview. Interview itu adalah teknik di mana seorang analis itu akan melakukan ngobrol atau berdiskusi atau tanya jawab ya dengan user. User ini bisa orang yang nantinya akan menggunakan sistem atau orang yang terlibat di dalam sistem tersebut. Maksudnya orang yang nantinya terlibat di dalam sistem. Ya, bisa dia yang menggunakan sistem atau dia yang punya kepentingan di dalam sistem. Misalkan dia adalah project ya, yang ingin dibuatkan sistem, dia punya visi misi di mana dia pengen bikin sistem itu sesuai dengan visi misi perusahaan misalkan. Misalkan dia direkturnya atau yang lain gitu ya. Nah, itu adalah teknik interview. Jadi dia menginterview orang-orang yang terkait dengan sistemnya nanti ya. Termasuk orang yang nanti akan pakai, orang yang terlibat di dalam sistem tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah teknik untuk mendapatkan fakta dengan cara observing the organization in the operation. Jadi ini adalah teknik di mana kita gitu ya sebagai seorang analis itu melakukan observasi atau datang langsung di dalam organisasi ya, atau di dalam operasional organisasi. Nah, ketika operasional itu sedang jalan, kita berada di operasional tersebut, kita mengamati, kita melihat apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, itu adalah observasi. Nah, yang keempat itu adalah teknik riset. Riset ini biasanya seorang analis akan mencari di buku-buku atau jurnal-jurnal ya, di mana dia akan mencari terkait dengan sistem yang sedang dia bangun. Misalkan dia membangun e-learning, ada nggak sih riset atau penelitian tentang e-learning? E-learning itu harus seperti apa? Nah, dengan adanya riset ini pengembangan bisa lebih cepat, karena dia nggak perlu melakukan riset sendiri dari awal gitu ya. Tapi dia sudah menggunakan riset-riset yang sudah ada di jurnal atau penelitian.
Nah, yang kelima adalah kuesioner. Kuesioner ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan fakta dalam jumlah yang besar gitu ya. Dia menyebarkan ke user sehingga dia bisa memperoleh atau mengkolek fakta lebih banyak, ya, lebih banyak dan lebih cepat. Nah, ini adalah penjelasan detailnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah ESA mining dokumen ya, the purpose atau tujuannya. Tujuan adalah to get the some insight as to how the need for a database analysis. Jadi untuk dapat insight dari dokumen, dia bisa memeriksa dokumen-dokumen yang ada di perusahaan, kayak memeriksa minutes, ya, minutes meeting, ya, periksa email, periksa memo, struktur organisasi, gitu ya. Kalau misalkan proyeknya tadi saya bilang tentang Windows Maya atau e-learning, dia bisa memeriksa absensi ya. Untuk dibuat kalau bentuk digitalnya seperti apa sih ini absensinya gitu ya. Nah, yang kedua untuk mengidentifikasi bagian organisasi yang berhubungan dengan masalah ya. Di sini dia bisa dengan ESA mining dokumen dia bisa identifikasi ini bagian perusahaan mana sih yang bermasalah gitu ya. Dari memeriksa dokumen-dokumen yang ada. Oh, ternyata dokumennya nggak sinkron. Oh, ternyata dokumennya antara satu yang lainnya itu duplikasi. Nah, kalau dibikin sistem biar nggak duplikasi seperti apa? Nah, itu dia dapat masalah dari situ. Oh, ternyata ini masalahnya. Ya. Nah, lalu dengan ESA mining dokumen, seorang analis itu bisa memahami the current system atau sistem yang sekarang berjalan. Ini biasanya di dalam perusahaan itu dia punya dokumentasi tentang sistem yang sedang berjalan. Nah, kebanyakan satu project IT atau IS ketika dia sudah berjalan ya itu bukan kadang-kadang ada project yang tidak dimulai dari nol. Maksudnya projectnya sudah ada, gitu, sistemnya sudah ada. Tapi perusahaan atau top management ingin mengupgrade menjadi versi yang lebih baik. Misalkan kalau teman-teman lihat ada e-learning versi 1, software versi 2, versi 3 gitu. Alpha, beta. Nah, itu adalah tujuannya gitu. Jadi dengan ESA mining dokumen biasanya di sistem lama itu ada dokumentasi, kita bisa mempelajari dokumentasi tentang sistem yang lama yang sudah berjalan, lalu apa sih yang perlu diimprove dari sistem yang baru ini, ya sistem yang lama ini gitu ya. Kita bisa tahu sistem lamanya, terus apa kekurangannya dan apa yang bisa diimprove. Nah, teknik yang kedua itu tadi interview saya sudah jelaskan lumayan banyak ya teman-teman ya. Nah, ini adalah yang paling umum digunakan ya, teknik interview paling umum dan paling normal ya, dan sangat berguna. Nah, ini adalah interview ya. Nah, ini memungkinkan dalam mengumpulkan informasi dari individual atau orang secara face to face. Nah, ini biasa interview digunakan untuk verifikasi tentang data. Jadi teman-teman menemukan masalah di dokumen, terus ingin mengklarifikasi, ingin user tersebut mengklarifikasi ini benar nggak masalahnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa dapat insight dari jika teman-teman memiliki keahlian menggali informasi dari user. Misalkan, oh ternyata dari dokumen nggak ada nih, nggak kelihatan masalahnya, tapi ternyata si user malah mau menceritakan masalahnya. Itu malah lebih bagus ya dari teknik interview ini. Nah, di sini teknik interview itu ada dua, yaitu unstructured dan structure. Nah, teknik yang berikutnya yaitu observasi organisasi di dalam operasional atau keadaan operasional. Ya, operasional itu ketika sistem sedang berjalan. Nah, observasi ini biasanya seorang analis akan ada di dalam sistem tersebut. Ya, misalkan kalau di bagian customer service, berarti dia akan bekerja sebagai customer service di situ, biar dia merasakan customer service itu seperti apa sih rasanya. Prosesnya kayak gimana? Tujuannya adalah untuk mengetahui, oh ini loh sistem yang berjalan gitu ya. Lalu nextnya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya adalah riset. Ya, riset ini adalah teknik mencari fakta dengan melakukan penelitian. Nah, ini sangat berfungsi karena ini bisa membuat pengembangan sistem atau pengembangan proyek itu lebih efisien karena kita menggunakan penelitian yang sudah ada dan kita terapkan ke sistem yang akan kita bikin. Nah, riset ini teman-teman bisa cari dari jurnal, dari buku, atau bahkan dari internet. Nah, teknik yang terakhir adalah kuesioner ya.
Teknik kuesioner ini teman-teman mengkolek data atau fakta itu dengan cara menyebarkan kuesioner gitu ya, dengan tujuan khusus gitu ya. Nah, di sini dengan teknik ini teman-teman bisa mengambil banyak fakta dari sejumlah audiens yang sangat banyak dengan waktu yang sangat singkat ya, jadi lebih efisien. Misalkan apakah sistem lama itu fitur fansnya udah oke, setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, teman-teman bisa dapat faktanya lebih cepat dan dengan kuantiti atau jumlah lebih besar. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.